Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Arista, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan NIM 21059020101133 Universitas Teuku Umar. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa soal beserta dengan jawabannya. Soal yang pertama yaitu mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi merupakan sebagai wujud untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa, supaya menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang baik, berpikir kritis, dan bersikap rasional. Pentingnya pendidikan agama Islam dalam perguruan tinggi adalah sesuai landasan, yaitu landasan psikologis, landasan sosial budaya, landasan historis, dan landasan yuridis. Adapun isi dari landasan psikologis yaitu landasan psikologis manusia adalah makhluk teogenetis atau teis, bukan ateis, yang membutuh kepada Tuhan, terutama kepada dirinya. Pada saat diuji dengan himpitan hidup yang sangat berat, tentunya ia membutuhkan untuk berkeluh kesah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan landasan sosial budaya adalah, dalam hal ini, pendidikan agama Islam di perguruan tinggi mutlak diperlukan untuk menjaga tradisi baik agar dapat lestari dan bersama-sama ikut memajukan kultural yang syarat dan nilai-nilai keagamaan dalam mahasiswa. Landasan historis adalah saat Indonesia merdeka, sekolah dan perguruan tinggi kolonial menjadi milik pemerintah. Karena kekhawatiran terhadap hal tersebut atau keagamaan dan moralitas bangsa, maka dari itu para ulama dan tokoh-tokoh pendidik agama Muslim mengusulkan agar pendidikan agama Islam dijadikan bagian dari kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu landasan yuridis, yaitu ekstensi mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi memiliki landasan filosofis dan yuridis yang sangat kuat. Landasan filosofis pendidikan agama Islam sendiri berpijak pada Pancasila, terutama di sila pertama, yakni tentang ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun secara yuridis berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Soal kedua yaitu bagaimana manusia bertuhan. Pada dasarnya hati manusia itu bersifat universal, dengan catatan manusia itu telah mencapai titik fitrah atau gold spot dan terbebas dari segala paradigma dan belenggu. Dalam keadaan seperti ini, manusia itu merasakan ketenangan jiwa yang mendasari segala tingkah lakunya dan menggunakan suara hati sebagai penentu hidupnya menuju sebuah kebenaran. Dan semua itu bersumber dari Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Sajdah ayat 9 yang artinya, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh atau ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan perasaan atau hati, tetapi kamu sedikit kurang bersyukur. Ketika manusia mengaku bahwa Allah adalah Tuhannya, suara hati itu masih terus berjalan dan masih bisa dirasakan hingga saat ini, kecuali hati yang sudah tertutup. Sudah merupakan fitrah manusia untuk memiliki rasa ketuhanan dan memiliki kebaikan dari hati nurani. Alasan manusia harus bertuhan yang pertama yaitu karena manusia adalah makhluk ciptaan yang terbatas yang memiliki kebebasan untuk memilih. Yang kedua, untuk menjaga integritas diri ketika diri kita di tengah realita dunia yang fana dan tidak menentu arahnya. Yang tiga, untuk menjadi manusia yang takut akan Tuhan. Yang keempat, untuk mengendalikan dorongan ego yang ada dalam diri kita. Yang kelima yaitu adalah
untuk menyadarkan diri kita bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah pemberian dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal ketiga yaitu bagaimana agama menjadi kebahagiaan. Tujuan hidup manusia adalah sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kebahagiaan yang diimpikan adalah kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Untuk menggapai kebahagiaan termasuk mustahil tanpa landasan agama. Agama dimaksud adalah agama tauhidullah. Mengapa kebahagiaan tidak mungkin digapai tanpa tauhidullah? Sebab kebahagiaan hakiki itu milik Allah. Kita tidak dapat meraihnya kalau tidak diberikan oleh Allah. Untuk meraih kebahagiaan itu, maka ikutilah cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah dalam agamanya. Jalan mencapai kebahagiaan selain yang telah digariskan oleh Allah adalah kesesatan dan penyimpangan. Jalan sesat itu tidak dapat mengantar Anda ke tujuan akhir yaitu kebahagiaan. Mengapa jalan selain yang telah ditetapkan Allah adalah sebagai jalan kesesatan? Karena di dalamnya ada unsur syirik, dan syirik adalah landasan teologis yang sangat keliru dan tidak diampuni. Jika landasannya salah, maka bangunan yang ada di atasnya juga salah dan tidak mempunyai kekuatan atau rapuh atau bahkan bisa menjadi roboh karena tidak kuatnya dari sebuah landasan tersebut. Oleh karena itu, hindarilah kemusyrikan supaya pondasi hidup kita itu kokoh dan kuat. Landasan itu akan menjadi kokoh dan kuat kalau kita berdiri di atas tauhidullah atau kita meyakini bahwa Allah itu ada. Soal keempat adalah bagaimana mengintegrasikan iman, Islam, dan insan untuk membentuk insan kamil. Insan kamil atau manusia sempurna merupakan tipe manusia ideal yang dikehendaki oleh Tuhan. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemanusiaannya yang rendah, lalu berjalan menapaki tangga demi tangga menuju Tuhan sehingga mencapai tangga nafsu tertinggi yaitu nafsu kamilah atau insan kamil. Tangga-tangga yang dimaksud adalah 7 tangga atau sekaligus 7 macam nafsu manusia, yakni amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, madiyah, dan kamillah. Start awal untuk menjadi insan kamil, nafsu kita harus diusahakan mencapai tangga nafsu keempat yaitu nafsu mutmainnah. Setelah mencapai tingkat nafsu ini, maka Tuhan sendiri akan menaikkan diri kita ke tangga nafsu yang lebih tinggi sehingga nafsu kamilah atau insan kamil dihubungkan dengan iman, Islam, dan ihsan. Maka untuk mencapai martabat insan kamil, keimanan kita dengan mengimani rukun iman harus benar dan kokoh. Kepribadian kita atau menjalankan rukun Islam harus dijalankan dengan benar, ikhlas dan bersungguh-sungguh, dan semua ibadah dan amal sosial yang dilakukan harus mencapai tingkat ihsan. Kunci keberhasilan menapaki jalan menuju martabat ihsan kamil adalah menapaki makam-makam atau karakter-karakter inti secara bertahap melalui tahap pertama, tahap kedua, dan tahap seterusnya hingga tahap ke-6. Tahap pertama adalah Anda harus menyadari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang selalu dilakukan setiap saat. Soal kelima yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Kita telah melihat fakta sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Kemajuan itu kembali akan diraih dan akan menjadi milik umat Islam. Jika umat Islam sekarang bersifat yang sama terhadap Al-Quran sebagaimana umat pada zaman keemasan bersikap
terhadap Al-Quran, yakni menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dan akhirnya menjadi hidayah dalam aspek sekaligus sebagai paradigma pemecah problem kehidupan. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk, pedoman, pengingat, perintah, kabar baik, peringatan, dan bahkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan kenabian dan kerasulannya. Isi Al-Quran itu bersifat universal, bahkan semua ilmu pengetahuan secara garis besar terkandung di dalam isi Al-Quran. Kita diminta untuk membangun paradigma Qurani. Oleh karena itu, Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Serta Al-Quran juga dijadikan tolak ukur benar, salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek adalah Al-Quran. Soal keenam yaitu bagaimana membumikan Islam di Indonesia. Yang pertama sekali kita lakukan adalah agenda utama yang harus dilakukan dalam mewujudkan kejayaan atau membumikan umat Islam di Indonesia, seperti mengubah paradigma anak bangsa dalam memandang hubungan Islam, nasionalisme, dan modernitas. Agenda pencerahan tersebut meliputi 1. Memahamkan bahwa perdebatan soal dasar bernegara berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah usai. Melalui jalan musyawarah, para pendahulu bangsa telah menduduki Indonesia sebagai negara berketuhanan tanpa ada sebuah agama negara. Kedua, memahamkan bahwa cinta tanah air sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ketiga, memahamkan bahwa Islam merupakan agama yang modern. Dalam arti, nilai-nilainya dapat menjadi pedoman hidup sepanjang waktu seiring dengan perkembangan zaman. Keempat, memahamkan bahwa dengan spirit Islam dan nasionalisme, Muslim di Indonesia harus proaktif dalam membangun bangsa dan negara. Soal ketujuh yaitu bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Umat Islam sebagaimana umat-umat beragama lainnya yang telah dahulu lahir, terdiri dari berbagai macam mazhab dan keyakinan religius. Sebagai contoh di Indonesia, Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam terbesar yang memiliki corak khas dalam keyakinan religiusnya. Ukhuwah Islamiyah yang digagas dan diperjuangkan oleh kaum muslimin Indonesia, yakni 1 yaitu ukhuwah Islamiyah terbatas dalam rumpun Islam Sunni atau Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, dan Islam Sunni lainnya. Yang kedua yaitu ukhuwah Islamiyah lebih luas hingga mencakup Islam Syiah. Dan yang ketiga yaitu ukhuwah Islamiyah lebih luas lagi hingga mencakup Ahmadiyah dan Islam liberal. Beragamnya mazhab dan keyakinan religius dalam Islam di satu sisi mengharuskan setiap orang Islam perlu terus belajar sepanjang hayat, jangan puas dengan pengetahuan agama yang telah dimilikinya. Ini berarti menaati Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan utlubul ilma minal mahdi ila lahdi, artinya carilah ilmu atau ilmu agama yang benar mulai dari buayan. Artinya pada masa kecil perlu didikan yang benar hingga masuk ke liang lahat. Makna hadis ini antara lain, didiklah dengan agama yang benar atau sesuai dengan fitrah ketika anak masih kecil, adapun setelah dewasa atau mula akhir balik, maka setiap muslim harus terus-menerus belajar mencari ilmu atau ilmu Shirathul Mustaqim, ilmu Islam kafah atau sepanjang hayat, dan baru boleh berhenti mencari ilmu jika kematiannya menjemputnya.
Baiklah, sampai di sinilah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.